tutorial. Balik lagi kita dengan segmen tutorial, ya kan? Dimana sekarang saya mau membahas soal sesuatu yang lagi hangat nih, ya kan? Tentang kandidat pemimpin di 2024, ya, kandidat presiden. Berdasarkan beberapa survei, ada satu calon yang saya mau bahas, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Beliau kan sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, dalam beberapa survei, nama beliau ini dalam posisi tertinggi lah, gitu. Nah, kenapa istilahnya masyarakat suka dengan Pak Ganjar? Kenapa banyak orang ya di Indonesia yang dalam survei tersebut memilih Pak Ganjar? Itu kan berarti kan ada beberapa elemen atau kriteria. Nah, kriteria di sini saya mau bahas nih, ada dari hasil survei Politika Research and Consulting bersama Parameter Politik Indonesia tentang profil Capres 2024 pada 5 Januari sampai 5 Februari 2022. Oke, 11 kriteria calon presiden 2024 yang dimiliki Ganjar, ya, dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo. Yang pertama adalah visioner. Nah, Pak Ganjar ini dinilai cukup visioner atau jadi pemimpin gubernur yang visioner karena punya keberhasilan untuk mengembangkan wilayahnya. Ini luar biasa sih, ya. Yang kedua, dari sisi kepemimpinan politik. Nah, positioning Pak Ganjar juga kuat, gitu. Jadi dari sisi politik, beliau juga nggak punya terlalu banyak isu-isu yang bisa menjegal dia sih, gitu. Kalaupun ada isu Wadas kemarin, ya, itu saya rasa juga itu isu-isu yang digoreng sama beberapa pihak yang memang mau mendiskreditkan Bapak Ganjar Pranowo. Berikutnya adalah intelektualitas. Nah, ini kalau bicara intelektualitas, saya rasa sebagai seorang gubernur, ya, dan keberhasilannya dia di wilayah, ya udah nggak diragukan lagi tentunya, gitu. Terus keterampilan politik. Nah, ini yang agak menarik nih, keterampilan politik ini beliau agak bisa berintegrasi dengan pihak-pihak lain, dengan partai-partai lain juga, dengan punya kekuatan strategis untuk ngerangkul. Nah, ya kan? Itu yang istilahnya keterampilan politik yang dimainkan sama Pak Ganjar. Terus juga keterampilan komunikasi politik. Ini juga satu hal yang menarik, gitu. Dalam menggunakan bahasa-bahasa komunikasinya, bahasa-bahasa politiknya, Pak Ganjar ini cenderung istilahnya ngademin, gitu loh. Enggak istilahnya ngomporin, enggak sumbu pendek. Beliau juga orang yang istilahnya dari sisi komunikasi politik itu lebih lebih mencerahkan, lebih memberikan solusi, juga tenang itu pembawaannya. Kemudian ya ini stabilitas emosi berikutnya, nomor 6, ya, stabilitas emosi. Saya rasa Pak Ganjar dalam beberapa situasi itu bisa menunjukkan menunjukkan keemosiannya dia sesuai dengan tempatnya. Kalau memang istilahnya ada waktu itu dia ke SMK mana gitu, ya, wah ini temboknya kagak beres, dia bla 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 bla, ya kan. Nah, itu memang harus ditunjukkan sama dia supaya menunjukkan bahwa segala sesuatunya itu harus dikerjakan dengan baik dan benar karena menggunakan uang rakyat, gitu. Juga kemudian yang persoalan istilahnya dia dituduh dalam kasus-kasus tertentu atau isu-isu tertentu, emosinya juga istilahnya tidak dimainkan secara brutal sama beliau. Dia tidak istilahnya cepat banget emosi terhadap wartawan, kita tahu, dan pembawaannya juga
sangat tenang, itu balik lagi pembawaan beliau yang tenang. Kemudian juga gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan Pak Ganjar ini, jujur kalau secara personal, dia bisa menyentuh gaya kepemimpinan anak muda. Ya, dalam hal ini kaum milenial, ya kan, kita sebut kaum milenial, itu suka dengan gaya kepemimpinannya beliau, ya kan. Dari cara dia berkomunikasi dengan teman-teman milenial, itu juga apa ya, juga bisa membuat mereka nyaman. Kemudian juga mereka dirangkul oleh Pak Ganjar untuk meningkatkan skillnya atau kapasitas dirinya atau potensi dari dirinya. Itu sih. Kemudian dari sisi nasionalisme dan religiositas, ini saya rasa dengan backgroundnya Pak Ganjar dari partai nasionalis, ini udah nggak diragukan ya dari sisi nasionalisnya. Terus kalau dari sisi religiusnya, memang ya Pak Ganjar memang seorang Muslim yang taat juga gitu, kita tahu. Dan dia tidak dalam konteks yang beragama ekstrim dalam istilahnya beribadah. Itu yang saya pribadi tahu melalui pemberitaan-pemberitaan. Kemudian dari sisi penampilan, wah ini menarik lagi nih kalau dari sisi penampilan. Warna rambut Pak Ganjar. Warna rambut Pak Ganjar ini dulu sempet juga istilah diikutin sama beberapa artis kita, ya kan, berwarna putih atau silver. Ya cuman bedanya Pak Ganjar memang istilahnya tanpa dicat gitu kan. Kemudian dia juga istilahnya itu jadi sebuah ikonnya dia, bahwa rambut putihnya dia itu jadi sebuah ikon. Kemudian dia juga bermain sepeda, hobinya yang kita tahu, ya kan. Pernah ada satu pemberitaan, satu foto menunjukkan dia lagi bersepeda juga di Jakarta, itu yang kita tahu. Jadi dari sisi penampilan dia selain istilahnya dapatlah sisi anak mudanya, ya kan, terus juga enggak asal-asalan, ya namanya juga pejabat gitu kan. Kemudian kemudian poin berikutnya dari sisi integritas moral. Nah, kita tahu bahwa Pak Ganjar sampai detik ini tidak pernah punya masalah dengan moralitas gitu loh. Hal-hal yang isu-isu berkaitan dengan moralitas dia nggak pernah bermasalah di situ. Kalau saya lihat, kalau dari sisi integritasnya sendiri cukup kuat ya. Dia juga sosok yang sangat-sangat berintegritas. Dia juga membela kaum yang di bawah gitu kan. Dia ya cukup konsisten lah dalam berpolitiknya. Nah, yang terakhir adalah dari sisi kapabilitas. Nah, ya kalau dari sisi kapabilitas, jujur Pak Ganjar ini menurut saya adalah sosok yang harus diperhitungkan untuk mengemban posisi sebagai presiden. Dan kapabilitas beliau itu sudah terbukti di Jawa Tengah, ya kan, bahwa pembangunan di Jawa Tengah juga meningkat, ya kan. Terus secara kapabilitas dia memanage wilayahnya juga, kemudian penduduknya ya itu cenderung adem ayem aja sih, nggak ada konflik besar yang dimunculkan. Kalaupun satu-satunya isunya Pak Ganjar itu kemarin cuma soal wadah saja ya, dan itu pun akhirnya lihat kan tenggelam begitu aja. Karena memang sudah bisa dibilang ada yang menyeting lah itu untuk menjatuhkan kredibilitasnya Pak Ganjar gitu. Nah, untuk itu persoalan untuk pemilihan presiden di 2024, kalau saya pribadi sih mengusung Pak Ganjar. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang mau ngusung siapa? Silakan, ya kan? Kalau di sini dari saya pribadi, berdasarkan kriteria yang saya sebutkan sebelumnya, saya rasa
Pak Ganjar itu cocok dan pantas untuk meneruskan estafet kepemimpinan presiden dari Pak Jokowi. Udah itu aja, nanti kita sambung lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.